Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan agenda satu Latsar yang telah saya pelajari. Di agenda satu ini, saya mempelajari yang pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua ada analisis isu kontemporer, dan yang ketiga itu ada kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Umu Aiman Zakia Kirti dengan nomor absen 37, Latsar gelombang 3 angkatan 11 dengan jabatan asisten teknisi siaran pemula dari TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama, itu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Jadi, singkatnya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia, yang mana wawasan kebangsaan ini sangat berguna untuk menyatukan cara pandang kita sebagai warga negara bangsa Indonesia. Kemudian ada bela negara. Kalau bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Jadi kalau bela negara itu ditunjukkan dengan sikap, perilaku, dan tekad kita untuk menjaga bangsa kita. Selanjutnya itu ada 4 konsensus dasar untuk wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama itu ada Pancasila, di mana Pancasila ini adalah ideologi negara atau dasar hidup bangsa. Jadi cara pandang kita itu berdasarkan dari Pancasila. Dan kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berfungsi sebagai konstitusi dasar negara hukum. Jadi hukum di Indonesia itu selalu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana itu adalah bentuk negara final yang tidak bisa diubah. Jadi bentuk negara kita itu adalah Negara Kesatuan Republik. Kemudian yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yang mana arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang mana artinya itu adalah persatuan dalam keberagaman kita, yang mana kita tahu Indonesia itu adalah negara kepulauan dengan banyak suku dan budaya. Namun kita itu tetap satu menjadi bangsa Indonesia. Kemudian ada simbol negara. Yang pertama simbol negara kita itu ada bendera, yang mana bendera kita itu dinamakan dengan sang merah putih karena bendera kita itu warnanya merah dan putih. Dan bahasa nasional kita itu adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa persatuan karena Indonesia sendiri itu memiliki suku dan budaya yang sangat banyak dan juga memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Nah, untuk bahasa persatuannya itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan kita itu seperti yang kita tahu adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama ada cinta tanah air, kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga kemampuan awal bela negara. Untuk cinta tanah air itu memiliki indikator, salah satunya ada menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang di wilayah Indonesia. Jadi dengan menjaga kebersihan itu kita menunjukkan bahwa kita itu cinta tanah air. Contohnya lagi itu adalah jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Seperti contohnya itu kita menggunakan produk di dalam negeri, yang mana kita artinya bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, untuk indikator kesadaran berbangsa dan bernegara itu yang pertama indikatornya adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, kalau kita ikut serta dalam pemilihan umum, artinya kita sebagai warga negara itu sudah sadar bahwa kita itu memiliki bangsa dan memiliki negara. Kemudian yang kedua, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Nah, pastinya kita sebagai warga negara ingin yang terbaik untuk negara kita.
Dan yang ketiga itu berpartisipasi menjaga kedaulatan. Nah, kalau tidak bisa menjaga kedaulatan, setidaknya kita itu tidak perlu menghancurkan. Seperti halnya kalau ada kerusuhan, kita nggak usah ikut-ikut. Kalau bisa, kita itu menghentikannya. Nah, yang ketiga, setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya yaitu yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, jadi dari kita sekolah itu Pancasila selalu disebutkan, pastinya kita semua hafal. Nah, itu bukan hanya dihafal, tapi kita memaknai arti-arti dari sila-sila tersebut dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kedua itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, senantiasa mengembangkan nilai Pancasila. Selain kita amalkan, nilai-nilai Pancasila itu kita kembangkan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian, indikator dari rela berkorban untuk bangsa dan negara itu yang pertama, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Nah, jadi kalau ada ancaman dari luar ataupun dari dalam sendiri, pastinya kita harus siap membela bangsa dan negara kita. Kemudian yang kedua, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Nah, sebagai warga negara Indonesia, sesama warga negara Indonesia, itu kita senasib sepenanggungan. Jadi, kalau bisa, nggak usah jauh-jauh ke tetangga terlebih dahulu, kita harus membantu yang mengalami kesulitan. Kemudian kemampuan awal bela negara itu yang pertama memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Jadi untuk melakukan bela negara tentunya kita harus memiliki kecerdasan emosional, menjaga emosional kita, menjaga spiritual kita, serta kita harus memiliki kecerdasan intelijensia yang berfungsi untuk ketika kita mengambil keputusan, ketika kita melakukan sesuatu, kita dapat melakukan sesuatu itu dengan baik. Salah satu contohnya juga itu kita gemar berolahraga. Artinya kita sudah menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Itu nilai kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, ada analisis isu kontemporer yang saya pelajari. Nah, analisis isu kontemporer itu ada perubahan lingkungan strategis yang mana menurut Uri Bronfenberner ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama ada individu, dari individu itu ada keluarga. Setelah keluarga, itu ada masyarakat pada level lokal dan regional atau di sekitarnya. Kemudian ada level nasional dan kemudian ada level dunia. Jadi suatu perubahan itu dimulai dari diri sendiri, ya. Jadi yang mempengaruhi yang pertama sekali itu adalah individual. Yang mana individual itu bisa mempengaruhi perubahan dunia. Nah, untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis tadi, kita perlu modal insani atau modal diri kita sendiri. Yang pertama pastinya kita itu memerlui modal intelektual untuk yang fungsinya itu untuk membantu kita dalam mengambil keputusan dan mengambil sikap. Kemudian yang kedua kita butuh modal emosional, yang mana itu adalah kemampuan kita menjaga emosi kita. Kemudian yang ketiga itu ada modal sosial, yang keempat ada modal ketabahan, yang kelima ada modal etika, dan yang keenam pastinya ada modal kesehatan. Selanjutnya ada isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama, isu strategis kontemporer. Sebelumnya, isu strategis kontemporer itu adalah isu-isu yang sedang terjadi saat ini dan juga sangat mempengaruhi bangsa dan negara. Yang pertama itu ada korupsi. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu cukup banyak kasus korupsi atau cukup banyak isu korupsi. Jadi ini adalah isu pertama sekali yang paling strategis dan kontemporer. Kemudian ada narkoba. Narkoba itu sangat dekat dengan diri kita. Namun kalau kita bisa menjauhinya itu sangat baik. Kemudian ada terorisme dan radikalisme. Kemudian ada money laundering. Dan kemudian ada kejahatan mass communication. Kemudian ada proxy war. Itu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia.
Nah, kemudian untuk teknik analisis isu sendiri yang telah saya pelajari itu ada dua. Yang pertama ada fishbone diagram, kemudian yang kedua ada metode SWOT. Nah, untuk fishbone diagram itu adalah diagram yang berbentuk seperti tulang ikan. Jadi di mana yang ujungnya itu memiliki akibatnya. Jadi contohnya di sini ada akibatnya itu radikalisasi. Yang mana penyebabnya di contoh saya ini memiliki 4 penyebab, dari sistem, dari suppliers, dari skills, dan dari surroundings. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut menghasilkanlah akibat tersebut. Ini adalah teknik analisis isu fishbone diagram. Kemudian ada metode SWOT, di mana metode SWOT itu singkatan dari strength, weakness, threats, dan opportunities. Yang mana strength itu artinya kekuatan, sedangkan weakness itu adalah kelemahan, dan opportunities itu adalah kesempatan, kemudian dan threats itu adalah ancaman. Itu teknik analisis isu metode SWOT. Nah, kemudian yang saya pelajari itu ada kesiapsiagaan bela negara. Yang mana kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang mana kesiapsiagaan bela negara ini sendiri berhubungan dengan bela negara tadi. Di mana di bela negara tadi itu kita ada 6 modal yang ada 5 modal maksud saya, yang mana modal yang kelima itu adalah memiliki kesiapan untuk diri sendiri. Jadi untuk kesiapsiagaan ini kita harus menyiapkan diri kita. Contohnya itu kita bisa merawat diri kita agar selalu sehat, menyiapkan tubuh kita untuk kuat. Itu kesiapsiagaan bela negara. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.